Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, bab bioteknologi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep dasar dari bioteknologi, karakteristik bioteknologi, dan juga sejarah dari perkembangan bioteknologi. Nah, untuk materi keempat ini kita akan mulai mempelajari mengenai salah satu jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional, Sob. Nah, oke, langsung saja mari kita belajar. Nah Sob, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa bioteknologi itu ada dua jenis, yaitu bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Tempe, roti, dan juga yogurt, ini adalah salah satu contoh dari bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau tradisional ini merupakan penerapan bioteknologi yang melibatkan alat dan cara-cara yang sederhana Sob, di mana bioteknologi konvensional ini menggunakan prinsip fermentasi dan pemanfaatan mikroorganisme secara utuh. Nah, selain prinsip dan juga alat yang digunakan, ada pula karakteristik dari bioteknologi konvensional ini, Sob. Nah, jadi karakteristik dari bioteknologi konvensional adalah yang pertama, alat yang digunakan sederhana, seperti contohnya ember, panci, gelas, toples, dan juga baskom. Contohnya saja saat pembuatan yogurt, alat yang digunakan hanyalah panci, toples, alat mengaduk, dan juga termometer. Di mana alat-alat ini itu termasuk ke dalam alat yang sederhana ya. Kemudian cara yang digunakannya pun sederhana Sob. Jadi karakteristik dari bioteknologi konvensional ini adalah menggunakan cara yang sederhana, yaitu tidak memerlukan keahlian khusus. Contohnya saat pembuatan yogurt. Kita hanya perlu mencampurkan bakteri tertentu ke dalam susu, untuk selanjutnya disimpan selama beberapa waktu dengan suhu dan kondisi lingkungan tertentu. Nah terus, selain itu karakteristik selanjutnya adalah melibatkan mikroorganisme secara utuh dan langsung digunakan. Nah contohnya saat pembuatan yogurt ini, bakteri tentunya seperti Lactobacillus bulgaris dan juga Streptococcus thermophilus itu digunakan secara langsung dan juga utuh, yaitu langsung dimasukkan ke dalam susunya. Lalu karakteristik selanjutnya dari bioteknologi konvensional itu menggunakan prinsip fermentasi, yaitu suatu proses untuk menghasilkan energi yang melibatkan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana di dalam keadaan minim atau tanpa oksigen. Nah, melalui fermentasi ini diperoleh produk bioteknologi Sob. Baik itu sebagai produk utama dari fermentasi yang dilakukan seperti asam laktat pada pembuatan yogurt ataupun produk sampingannya. Nah oke, karakteristik selanjutnya yaitu pada proses biokimia dan genetiknya itu terjadi secara alami, alias tidak ada manipulasi genetik. Contohnya pada pembuatan yogurt, yaitu saat setelah bakteri dicampurkan ke dalam susu, selanjutnya akan disimpan di dalam toples dan juga ditutup rapat. Nah, ini artinya proses biokimia yang terjadi di dalamnya itu yaitu fermentasi terjadi secara alami yang dilakukan oleh bakteri itu sendiri. Nah, Sob, sesuatu yang dimanipulasi dari bioteknologi konvensional ini adalah lingkungannya. Terus media tempat mikroorganisme tumbuh, lalu konsentrasi volume mikroorganisme yang digunakannya, serta masa inkubasinya. Jadi, hal-hal inilah yang akan diatur untuk menjalankan bioteknologi konvensional Sob. Nah, terus karakteristik yang terakhir adalah biasanya bioteknologi konvensional ini memiliki skala produksi yang lebih kecil dibandingkan bioteknologi modern. Nah, oke, paham ya untuk karakteristik dari bioteknologi konvensional. Nah, setelah kita mengenal karakteristiknya, sekarang kita lihat contoh produk-produk dari bioteknologi konvensional Sob. Tapi ingat ya, produk yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional ini menggunakan prinsip utama yaitu fermentasi dan tidak ada rekayasa genetika di dalamnya, serta menggunakan peralatan yang sederhana juga. Nah, banyak nih contoh dari bioteknologi konvensional. Berikut saya akan sebutkan beberapa contoh produk bioteknologi konvensional beserta mikroorganisme yang berperan di dalamnya. Oke, yang pertama tempe. Mikroorganisme yang berperan untuk pembuatan tempe adalah bakteri Rhizopus oligophorus dan juga Rhicophus oryzae. Kemudian oncom oleh bakteri Neurospora cresa.
Kecap oleh jamur Aspergillus wenti, Saccharomyces roichi, dan Aspergillus oryzae, serta bakteri Lactobacillus delbrueckii. Roti oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Tape oleh jamur Saccharomyces cerevisiae dan jamur Saccharomyces verdomani. Minuman beralkohol oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Acar oleh bakteri Lactobacillus planetarium, Streptococcus, dan Pediococcus. Mentega oleh bakteri Streptococcus lactis, Leuconostoc cremoris, dan Streptococcus diacetilatis. Kemudian keju oleh jamur Penicillium camemberti, jamur Penicillium roqueforti, serta bakteri Lactobacillus lactis, bakteri Lactobacillus casei, bakteri Streptococcus thermophilus, dan bakteri Propionibacterium shermani. Terus yogurt oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Nata de coco oleh Acetobacter sillinum. Dan antibiotik seperti penisilin ini dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Dan masih banyak lagi produk dari bioteknologi konvensional ini sob. Nah sob, jika Sobat Biota penasaran bagaimana proses yang terjadi pada mekanisme pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional ini, Sobat Biota bisa mempelajarinya di materi pendalaman bab bioteknologi konvensional. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.